mutlak dan harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengingatkan bahwasanya lagi berapa hari untuk kita bertemu bulan Ramadan, tapi belum tentu semua akan bertemu. Kenapa? Ada yang sakit, ada yang mati. Ini hari pun banyak yang mati. Oleh karena ini doa selalu menginginkan, ya Allah, sampaikanlah saya bulan Sya'ban, balik umri ila Ramadan. Sya'ban, sampaikan umur saya ke masuk bulan Ramadan, ya Allah. Masukkan saya bulan Ramadan, ya Allah. Kenapa? Karena banyak orang sehat tidak juga bisa puasa. Banyak orang yang kuat tidak bisa juga puasa. Mengangkat barang-barang yang berat tidak puasa. Tukang-tukang yang kasar mereka mengangkat dan kuat untuk bekerja, tetapi untuk puasa tidak bisa. Kenapa? Karena tidak memiliki 6 perkara untuk menuju tingkat takwa. Makanya ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, bukan hai muslim. Ingat Pak, bukan hai Islam. Ya ayyuhal Islam, ya ayyuhal muslimun. Yang diajak itu hanya orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mendapat janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan. Tetapi orang Islam mendapatkan janji setelah mendapatkan rahmat di akhir kematiannya. Tapi orang beriman ciri khasnya apa? Suka sholat di masjid. Saya ulang, ciri khasnya orang yang beriman adalah orang-orang yang suka sholat di masjid. Sementara orang yang tidak beriman, yang dikatakan sebagai orang Islam, itulah orang suka sholat di kantornya, di kamarnya, di rumahnya, di pasar, di tempat-tempat lain. Itu orang Islam tetap juga masuk surga. Berbeda dengan orang yang beriman. Nah, langkah ke masjid saya sudah dapatkan pahala. Satu langkah, satu pahala, derajatnya diangkat, diampuni dosa-dosanya, akan menjadi tanda saksi di kemudian hari setelah semua yang dilewati. Orang yang sholat di rumah juga jadi saksi. Apanya jadi saksi? Tempatnya ditempati sholat. Bahwa tempatmu bukan pada tempatnya untuk sholat. Karena setiap kegiatan pasti ada tempatnya. Kantor ada tempatnya, pemain bola ada tempatnya, pemain bulu tangkis ada tempatnya, polisi ada tempatnya, perguruan tinggi ada tempatnya. Maka juga orang yang sholat ada tempatnya. Terkhusus itulah masjid yang dibangun untuk kita masuki. Masjid tidak bisa ramai kalau bukan orang yang beriman masuk di dalamnya. Karena orang Islam hanya selalu sholat di rumahnya, di tempatnya yang disenangi, karena belum dapat hidayah. Sementara orang yang telah mendapat hidayah adalah orang-orang yang masuk dalam masjid. Itu pun berbeda pahalanya. Di mana letak perbedaan? Ada yang duluan masuk masjid di saat pertama. Yang duluan masuk masjid, imannya ini yang kuat. Asal jangan iman kebiasaan. Iman yang kuat itu adalah iman jika dia tidak di saat pertama, dia tidak lagi masuk di masjid sebelum azan, dia menyesal terlambat. Tapi kalau tidak menyesal, ini adalah iman biasa-biasa saja. Imannya yang mendorong dia untuk melaksanakan perintah Allah, dia mudah karena dia tahu bahwa siapa yang berada di dalam masjid sebelum azan, mukanya akan bercahaya seperti matahari. Kalau sudah sementara azan, mukanya bercahaya seperti bulan purnama. Kalau sudah azan masuk masjid, cahaya mukanya nanti seperti bintang. Kalau di kamarnya sholat, ya,
di rumahnya sholat, di gudang sholat, cahaya 5 watt. Kalau malam 10 watt, 20 watt. Kalau siang pancaran sinar matahari yang masuk, diiringi dengan kipas angin, dengan AC yang menganggap dingin untuk menyegarkan sholatnya, padahal tidak tahu hakikatnya tempat salat. Kenapa? Iman yang belum sampai, semua akan masuk surga. Jangan menganggap orang yang sudah sholat di saf pertama dapat unta, saf kedua dapat kerbau, saf ketiga dapat kambing, saf keempat dapat ayam, saf kelima dapat telur ayam, Pak. Yang di belakang Bapak tidak dapat 5 ini. Tidak ada lagi. Makanya oleh itu wa ta'awanu 'alal birri, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Rasulullah beri kita motivasi agar supaya berlomba-lomba dengan ketentuan ada usaha atas iman. Tanpa iman tidak bisa. Bagaimana itu usaha atas iman, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajak hai alladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas berpuasa. Tidak ada orang muslim berpuasa. Hanya orang beriman berpuasa dengan sempurna. Yang lainnya ya banyak amalan yang bercampur baur, yang pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan yang berdosa. Tapi orang beriman terjaga bahwa Allah lihat saya, Allah tahu saya, Allah dengar saya. Dia datangkan dalam dirinya 3 perkara ini. Setiap apa yang ia kerjakan, karena puasanya langsung dibalas oleh Allah. Orang yang tidak takut, tidak punya iman, tidak ada rasa takut. Tapi orang yang beriman terasa dijaga oleh Allah karena ketakutannya, kecintaannya kepada Allah, karena pasti dia senantiasa mengingat kematiannya. Sebentar saya mati, besok saya mati, minggu ini saya mati, besok saya dan lain sampai pasti saya akan mati. Yang sakit belum tentu mati, yang kuat langsung bisa mati mendadak. Bapak sudah lihat di beberapa HP WA dan lain sebagainya, dia berjalan saja, bekerja saja dan lain juga langsung meninggal dunia. Alangkah baiknya dia orang beriman usaha atasnya itu la ilaha illallah, karena Rasulullah menyampaikan siapa yang mati atas la ilaha illallah, di akhir kematiannya mengucapkan la ilaha illallah, mutlak masuk surga. Biar tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Heran sahabat Nabi bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena sudah ada kalimat asyhadu Allah, seperti orang muslim yang sholat di rumah, kalau dia mati mutlak juga masuk surga sepanjang tidak batal syahadatnya. Tidak ada pengakuan terhadap lain yang mampu memberikan kekuatan kecuali Allah. Itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini kalimat disebut juga kalimat iman, kalimat amal. La ilaha illallah kalimat iman, Muhammadur Rasul kalimat amal. Pasti di antara jemaah semoga sudah ada yang tahu jumlah daripada kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Jumlahnya 24, Pak. Kenapa 24? 12 jam itu diinginkan oleh Allah dan Rasulnya bernilai amal kita la ilaha illallah. 12 jam Muhammadur Rasulullah, 12 jam, 24 jam perintah Allah, di antaranya Rasulullah kita amalkan. Bersedekah perintah Allah, caranya Rasulullah. Kita buat salat di masjid, perintah Allah, di antara Rasulullah. Jangan kita buat sendiri dapat di pahala biar paling belakang. Orang nanti kamat baru masuk. Pahalanya Pak sudah tertutup. Ya, hanya keguguran salatnya itu sudah tertunaikan, tetapi pahala tidak didapat. Maka oleh karena itu keimanan ini menentukan untuk bisa berada di saf pertama. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kepintaran, bukan kekayaan, tapi iman yang kuat. Seperti hanya ada orang pergi supermarket, dia membawa uang 5.000. Apa mau didapat, Pak? Apa mau dibeli? 10.000, 15.000. Paling pembayaran apa? Karcis, tiket. Habis, aduh, nonton di dalam, pulang tidak ada di bawah, karena uangnya 5.000, 10.000, 15.000, sedangkan 50.000 masih kurang, 100.000 pun belum cukup.
Tetapi kalau dibawa uangnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, seenaknya akan dia beli, baru dia borong bawa pulang ke rumahnya. Begitulah orang yang imannya kurang, masuk masjid terlambat masuk masjid, duluan lagi keluar, lompat keluar dari masjid, tidak ada zikir-zikirnya, tidak ada doanya, tidak ada sunnahnya. Ini iman 5.000 rupiah, 10 rupiah, serak 20.000 rupiah, 50.000 rupiah. Mari kita periksa diri iman saya, sudah benar atau belum benar, atau sudah ada kebenarannya tetapi perlu ditingkatkan. Sedangkan uang yang 10 juta, 5 juta, 100 juta bawa, duluan berada dalam masjid, sebelum azan sudah ada masjid, orang semua pulang tinggal di dalam masjid berzikir-zikir, berdoa-doa, menambah amalannya. Kenapa bisa tinggal di dalam masjid? Karena imannya yang kuat. Oleh karena itu iman ini perlu diusahakan. Usaha atas iman, seperti kita naik pangkat. Saya kerja Pak, pensiun Departemen Agama. Lama saya simak ini, bagaimana meningkatkan iman, bagaimana meningkatkan golongan 1A dari golongan 2B menjadi 3C, pensiun menjadi 4C. Masya Allah, dulu saya dapat uang berapa satu bulan. Begini juga kita punya iman nanti. Iman sholatnya 2B, di akhir akan menyesal. 3B masih menyesal. Kau buka 4D, 4C, imannya akan menjadi bagus nanti di akhirat, karena amalannya di dunia sudah dipersiapkan. Oleh karena itu usaha naik golongan iman. Ya, bagaimana caranya? Bapak usahakan, tetapi dapat hadiah tiba-tiba HP gembira, masya Allah dapat hadiah. 2 bulan HP-nya hilang, menyesal juga sedikit, tapi uangnya masih ditabung. Akhirnya 2 bulan kemudian beli lagi HP atas usahanya, namun sudah beli HP baru, apa yang terjadi? Hilang juga. Mana yang lebih menyesal Pak? Tentu menyesal atas usahanya sendiri. Oleh karena itu perlu kita usaha atas iman. Kita senantiasa membicarakan keagungan Allah. Kita berdoa dan doakan orang lain. Kita dakwakan kepada orang lain. Kita ajak orang lain senantiasa ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Karena sekali ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, gugur dosa-dosanya. Diampuni kesalahan-kesalahannya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, diampuni dosa-dosanya. Diberikan pahala 240, insya Allah surga menantinya. Hanya setan senantiasa mengganggunya Pak, 24 jam. Jangan kau ucapkan, sibuk saja dengan HP, sibuk dengan laptop, sibuk dengan yang lainnya, sehingga di antara salat lupa kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mari kita memulai masuk bulan Ramadan ini, membiasakan paksa diri. Hari ini 100 kali la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha 100 kali setiap hari, mukanya akan bercahaya seperti rembulan di kemudian hari setelah mati. Cahaya purnama bulan diberikan oleh Allah, hanya 100 kali diucapkan. Dan ini pun susah kalau tidak latihan, tidak membiasakan, tidak dipaksa, tidak diistiqamahkan. Yakin Bapak sekalian. Oleh karena ini seluruh tubuh kita ini di kepala terdapat 12 cabang. Kenapa 12? Karena ya huruf la ilaha illallah 12, Muhammadur Rasulullah 12. Kepala 1, 2 mata, telinga 2, hidung 2 luarnya, bibir 2, 1 lidah, 1 gigi, 1 dagu, jadi 12 Bapak sekalian. Ini mau dipakai bernilai la ilaha illallah Muhammadur. Jangan ada yang salah gunakan. Yang kedua, yaitu seluruh tubuh kita di bawah ini terdapat 12 bagian. Maha kuasa Allah Pak bagi-bagi, tapi kita tidak pernah hitung-hitung. Kalau uang setiap bulan dihitung, setiap hari dihitung. Kaki 2, paha 2, lengan 2, pangkal tangan 2, dada 2, perut 1, tambah dengan di bawahnya perut jadi 12. Bapak nanti hitung baik-baik. Di dalam tubuh kita ada namanya perut usus 12. Itu 12 kenapa? Agar supaya semua ini jangan